Ya, terima kasih Ibu Juhaini atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bu Ari selaku host yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materi hari ini. Eh, saya akan buka dulu ya. Mudah-mudahan bisa langsung terlihat. Eh, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan kedua saya sebagai presenter di acaranya VCT Jabar. Ibu Bapak, apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah terlihat? Sudah ya? Ada ya? Oke. Sip. Makasih. Kalau begitu akan saya mulai. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat adalah strategi belajar bahasa Inggris mandiri sebagai aktualisasi peningkatan kompetensi diri. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena ini based on my own experience, jadi berdasarkan benar-benar pengalaman saya, maka saya bisa pertanggungjawabkan isinya seperti itu. Tapi belum tentu juga memberikan hasil yang sama kepada ibu bapak sekalian, itu tergantung pribadi masing-masing. Mungkin nanti hasilnya pada ibu bapak akan jauh lebih bagus, atau mungkin strateginya yang akan harus agak dirubah. Nah, kemudian mengapa kita harus bisa berbahasa Inggris dengan aktif? Itu ada beberapa alasan kuat. Nah, di sini saya telah memperlihatkan kepada Ibu Bapak. Yang pertama adalah Mas Menteri Pendidikan itu menyarankan agar tenaga pendidik dan kependidikan untuk dapat berbahasa Inggris secara aktif. Nah, karena beliau adalah atasan kita langsung, atasan bukan langsung maksud tapi atasan puncak kita, maka apa yang dia sarankan berarti juga merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Terus kemudian alasan selanjutnya adalah sebagian besar sumber pengetahuan akademik itu berbahasa Inggris. Ya, jurnal-jurnal, buku-buku, apapun bahan yang academically itu biasanya berbahasa Inggris. Meskipun yang menemukannya atau yang memproduksinya atau yang mempublishnya itu bukan orang Inggris, tapi pasti menggunakan bahasa Inggris karena itu adalah bahasa global. Kemudian alasan berikutnya adalah hampir semua tools berteknologi itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi. Jadi seperti kita tahu di era industri 4.0 ini semua device yang berteknologi itu pasti berbahasa Inggris. Contohnya adalah uh, HP, HP, kemudian laptop, kemudian apapun, meskipun itu hanya sekedar mesin cuci, itu biasanya pengantarnya pakai bahasa Inggris. So, dan yang alasan terakhir adalah karena kita merupakan garda depan dari pendidikan. Kita itu yang secara official yang bertugas untuk mendidik student atau siswa itu menjadi pribadi yang bisa bersaing di pasar global karena yang akan mereka hadapi itu bukan sekarang tapi nanti dan nanti itu berarti akan jauh lebih dibutuhkan lagi bahasa Inggris ini. Dan kalau misalkan anak-anak kita dituntut untuk bisa, sedangkan kita sebagai tenaga pendidiknya tidak bisa, ya tidak akan sinkron, itu akan ada gap yang besar. Dan gap itulah yang akan menyebabkan anak kita akan stuck di situ. Nah, maka karena itu, kita sebagai tenaga pendidik sudah seyogianya memang bisa berbahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan belajar untuk bahasa Inggris, oh ya, karena presentasi ini seperti yang saya sudah kemukakan di awal, ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi belum tentu ini cocok untuk yang lainnya, tapi mudah-mudahan ada beberapa bagian yang cocok dan bisa diambil pelajaran. Oke, kembali lagi. Ketika kita akan belajar bahasa baru, khususnya bahasa Inggris, itu kita memerlukan sumber belajar. Nah, sumber belajar itu bisa dari kamus, bisa dari kursus, kita mengikuti kursus gitu ya. Karena nanti kursus berarti ada yang mengajari kita, yang pastinya mereka adalah ahlinya.
Kemudian juga bisa juga kita gabung di klub bahasa Inggris. Atau kalau kita hobinya nonton film atau mendengarkan lagu, itu juga bisa dijadikan sebagai tambahan sumber belajar. Kemudian bisa juga dari aplikasi karena sekarang kan kita tidak bisa hidup tanpa gadget kayaknya ya. Dan banyak aplikasi di gadget itu yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bahasa Inggris. Dan selanjutnya kita juga bisa belajar dari guru, teman, dan saudara. Seperti saya banyak belajar dari my mom, and one of them is Mrs. Teti, Ma'am Teti gitu. Oke, nah ketika sudah ada sumber belajar sebenarnya sudah banyak ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi tetap saja ada kendala. Kendala untuk kita memulai untuk belajar bahasa Inggris dengan aktif. Nah, kendala itu apa? Di sini saya sudah eh, apa ya, mengumpulkan poin-poinnya, poin-poin yang menurut saya ini loh inti-intinya. Yang pertama malas. Kenapa saya tulis malas pertama? Karena itu adalah muaranya di sana. Muaranya di sana. Tetapi malas itu yang menurut pengalaman saya dan saya juga tahu dari teman-teman saya juga, malas itu sebenarnya bukan alasan pertama, bukan. Tapi itu kayak muaranya, berakhirnya menjadi malas gitu. Nah, alasan-alasan yang sebenarnya itu adalah yang nomor 2 ke bawah, yaitu yang satu sulit membagi waktu. Karena kebanyakan dari guru itu kan sudah memiliki keluarga ya. Dan dia juga memiliki tugas dan kewajiban lain yang juga menyita waktu dia. Gitu. Jadi dia memang benar-benar tidak bisa dia benar-benar harus bisa membagi waktu, gitu, membagi waktu. Kemudian yang kendala selanjutnya adalah jadwal bentrok. Jadwal bentrok. Misal kita sudah membuat schedule atau misalnya kita sudah mengikuti ada kursus bahasa Inggris misalnya. Kita sudah ikut tapi beberapa kali itu bentrok jadwalnya dengan kegiatan lain yang we have to join in that occasions misalnya kita memang nggak bisa nggak ikut gitu. Nah, pada akhirnya karena beberapa kali tidak gabung di kursus itu, pada akhirnya membuat malas juga gitu. Tadi juga sama, sulit membagi waktu kan keteter terus, pada akhirnya juga malas. Kemudian kendala yang ketiga adalah biaya cukup mahal. Jadi begini, karena kalau kita ingin ikut kursus atau klub bahasa Inggris itu kan pasti kita ingin hasil yang a certain goals ya, a certain aim gitu, certain level of aims gitu. Kita pengen target ya pasti kita pengen jadi pinter gitu kan, bagus. Nah, tapi untuk mencapai hal tersebut berarti kita itu harus mengikuti kursus yang memang bagus kriterianya. Nah, kursus yang bagus itu memang memiliki mentor-mentor yang memang benar-benar di bidangnya dan sudah pengalaman dan dipastikan biayanya pasti mahal. Dan itu juga pada akhirnya membuat kita malas seperti itu. Kemudian lokasi jauh. Lokasi jauh mungkin for example me karena aku merasa lumayan daerah aku itu di remote area gitu ya. I'm not live in the center of the city. I'm not live in Bandung. I'm just live in my hometown Subang gitu ya. And which is menurut saya tempat kursus yang saya mau, yang menurut saya bagus itu memang jauh tempatnya. For example, misal di Bandung di Balai Bahasa UPI, and itu long distance banget dan itu membuat pada akhirnya juga malas seperti itu. Terus kendala yang terakhir adalah membosankan. Nah, ini terjadi pada beberapa teman saya dan teman suami yang memang mereka belajarnya lewat klub-klub yang locally gitu, yang klub lokal atau mereka belajarnya mandiri tapi dari kamus. Jadi benar-benar menghafal kamus. Hanya hafalan aja gitu dan itu pasti boring. Nah, boring ini pasti nanti arahnya juga ke malas tetap seperti itu. Nah, kendala-kendala itu apalagi yang untuk fleksibilitas waktu, fleksibilitas biaya dan keterbatasan ruang dan waktu itu menyebabkan kita selaku tenaga pendidik yang memang memiliki tugas-tugas lain selain ingin belajar bahasa Inggris itu harus belajar mandiri. Nah, tapi belajar mandiri itu kita jangan hanya ada mau aja, tapi kita juga harus punya strategies.
we have to point out, highlighted apa-apa yang penting. Kita harus benar-benar fokus ke apa-apa yang penting. Dan yang paling penting di sini, you have to make sure what your goal is. Jadi harus benar-benar menentukan goalnya apa gitu. Levelnya di mana, mau di mana. Nah, itu setelah kita tahu level kita, sekarang kita di sini nih, kita pengen di sini. So, berarti kita harus ada strategi kan untuk improve dari level pertama ke level selanjutnya. Nah, nanti kita pikirin caranya itu seperti apa sih gitu. Nah, untuk saya kemudian menemukan strategi. Nah, strategi ini saya bagi dua, dari strategi umum sama strategi spesifik. So, specific strategy and general strategy. Oke, kita masuk dulu ke yang general strategy. Oke, strategi umumnya ini buat saya ya. Mudah-mudahan juga kalau diimplementasikan mungkin ada beberapa yang nanti akan match sama ibu bapak sekalian. Strategi umum yang pertama adalah stabilitas motivasi. Jadi itu yang paling sulit. Menurut bagi saya itu yang paling sulit karena motivasi itu susah banget untuk keep in touch with our motivation if there's so many banyak banget gangguan, banyak banget keluhan dan sebagainya. Apalagi kita selaku pekerja dan juga ibu rumah tangga yang harus mengurusi segala sesuatu. Nah, stabilitas motivasi itu harus dipegang kuat-kuat. Kalau bisa sih, kalau saya Bunda Teti kayaknya juga udah tahu kalau saya itu majang kata-kata atau kalimat atau foto di bagian kamar saya. Ada foto favorit saya, misalkan saya menempel foto Humboldt Universitat zu Berlin di situ gitu, yang memang alhamdulillah sekarang memang they welcoming me gitu. Nah, itu bisa dijadikan motivasi seperti itu. Terus kemudian strategi umum yang kedua itu jadikanlah rutinitas. Jadikan rutinitas. So gini, sebenarnya bahasa itu basically adalah rutinitas. Coba kita bandingkan antara saya orang Sunda dengan teman saya yang dia orang Bali. Kata dia, bahasa Sunda itu susah banget. Tidak bisa dimengerti, susah dipelajari. Kata saya, bahasa Sunda mudah, bahasa Bali yang susah. So, di sini saya lihat itu karena apa? Karena saya menggunakan setiap hari. Sehingga saya rasa there's no problem about Sundanese language. Tapi kalau bagi dia juga sebaliknya begitu. Bagi dia tidak masalah bahasa Bali. Dan ternyata itu dikarenakan itu dijadikan rutinitas. Kemudian strategi umum berikutnya adalah berani salah. Berani salah. Jadi saya pernah dulu itu ada rasa takut salah. Takut salah, dan takut salah itu menjadikan saya tidak move forward gitu. Jadi saya tetap stuck aja di situ. Saya tidak move forward gitu. Jadi karena takut salah. Mau ngomong ini takut salah, mau ngomong itu mau takut salah. Mau nulis ini takut salah, mau baca itu takut salah, seperti itu. Jadi harusnya biarkan saja salah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kesalahan, toh kita bisa mengevaluasinya. Ketika kita mengevaluasi, kita menemukan kelemahan-kelemahan kita. Setelah kita tahu kelemahan kita, justru itu intinya. Kita bisa memperbaikinya untuk step ahead ke level yang selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian strategi yang keempat, maaf ya ada tukang beras. Strategi yang keempat itu adalah temukan companion. So you have to find your companion. Jadi kalau aku itu paling suka ngajak teman-teman yang kalau bahasanya Bu Teti itu satu wave, satu gelombang gitu. Jadi aku kalau misalnya curcol sama teman-teman aku yang se-wave itu, kita bisa talk everything in English gitu, walaupun acak adut gitu ya. Tapi ya that's okay karena dia companion gitu. Terus strategi umum berikutnya adalah gunakan sesering mungkin ya, seperti tadi. Jadikan rutinitas dan gunakan sesering mungkin. Kemudian strategi umum yang terakhir adalah tetapkan target minimum. Kalau nggak gitu, we don't have no idea where we are, sorry. Kita nggak tahu kita ada di mana dan kita mau kemana, nggak akan tahu. Makanya dari awal itu harus tetapkan target. Misalnya targetnya, kalau misalnya saya lupa ya. Saya dulu pernah ikut TOEFL, pertama kali ikut TOEFL tanpa belajar dulu, langsung ikut tes, itu dapat 480. So target saya, mau dong 550 gitu. Nah, seperti itu.
Oke, nah itu strategi umumnya ya. Nah sekarang saya juga punya strategi khusus. Nah kalau strategi khusus ini saya buat berdasarkan pola pandang saya terhadap basic skills of English. Jadi kalau bagi saya kayaknya basic skill of English itu ada 4. Ada speaking, listening, reading, and writing. Nah, untuk kita mencapai target keempat ini memang tidak bisa sama karena skill-skill yang dibutuhkannya terkadang berbeda seperti itu. Tapi khusus untuk saya pribadi, saya ketika menargetkan poin, minimal poin. Jadi minimal poin itu berarti kita harus berada di situ dalam waktu tertentu gitu. Kalau lebih dari itu syukur, tapi minimal ada di situ seperti itu. Nah, kalau saya tipe pembelajarannya holistik. Holistik itu maksudnya ketika saya ingin menaikkan level up my own gitu. Saya holistik, jadi semuanya speaking saya naikin, listening saya naikin, reading saya naikin, writing saya naikin gitu. Tapi mostly dari teman saya yang mereka juga suka nanya, Andri, how come you can speak English very well? Kata dia. Padahal mah enggak. Nah, terus saya kasih tahu tipsnya begini. Nah, ternyata it doesn't work for her. Itu enggak jalan buat dia. Jadi ternyata dia harus satu-satu. Jadi misalnya dia punya target, aku akan level up my speaking area first, then others gitu. Jadi dia fokus di speaking seperti itu. Setelah itu dia baru ke listening, ke reading. Nah, begitu. Jadi ada yang seperti itu. Kalau saya waktu itu holistik semuanya aja langsung habak-habak aja seperti itu. Nah, untuk yang speaking, strategi khususnya yang pertama, untuk saya adalah yang pertama menambah vocab setiap harinya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong itu kan nggak bisa dialur ya. Kita nggak bisa protokoler kayak kalau kita pidato gitu atau kayak kalau kita mau menulis sesuatu gitu yang benar-benar ada terarah gitu. Kalau speaking no, we have to just flow out gitu what on our mind gitu kan. Jadi memang nanti vocabnya kalau ditambah terus setiap hari speakingnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena speaking itu adalah mencerminkan apa yang ada di kepala kita dan di hati kita. Jadi kalau kepala dan hati udah mau ngomong X, Y, Z, sedangkan vocab kita hanya X, maka yang Y dan Z-nya tidak akan tersampaikan gitu. Dan itu akan menyebabkan gap pada saat komunikasi. Nanti si orang yang diajak komunikasi suka, what gitu, what is your purpose gitu. Nanti mereka akan kebingungan. Tapi nggak apa-apa, di awal-awal saya juga seperti itu. Maka tambah vocab setiap hari. Nah, kemudian strategi khusus yang kedua adalah berbicara menggunakan bahasa Inggris sesering mungkin. Seperti yang tadi sudah saya utarakan ya. Kalau sudah dijadikan kebiasaan, kalau sudah dijadikan rutinitas, biasanya akan lebih cepat lagi level up-nya. Terus strategi yang ketiga adalah dapatkan masukan dari expertise atau yang lebih baik dari kita. Itu dia. Kalau saya alhamdulillah karena saya punya teman-teman hebat gitu. Lebih bukan teman-teman ya. Dia itu mentor-mentor saya yang hebat kayak Bunda Teti, Bu Marni, mereka itu benar-benar dengan sukarela membantu saya untuk level up my level gitu. Gitu. Jadi kenapa kalau ada expertise atau orang yang jauh lebih baik dari kita tingkat bahasa Inggrisnya, mereka nanti bisa ngasih masukan. Andri, kamu jelek pronounnya. Andri, kamu kalau ngomong ting itu pasti cing, bukan cing, not cing, but thing. Nah, seperti itu. Saya selalu dikasih itu. Jadi kelemahan saya salah satunya itu cing. Oke, strategi khusus untuk reading itu yang pertama adalah menambah vocab setiap hari. Itu juga harus. Kenapa? Karena ketika kita membaca bahan bacaan itu kadang-kala kan ya memang itu bacaan itu kan kumpulan dari banyak frase dan banyak kata dan banyak di dalam kalimat kan. Sehingga kalau vocabnya apa namanya broader, kalau vocabnya huge gitu ya, kita akan bisa dengan cepat lebih memahami dan dalam waktu yang relatif lebih singkat seperti itu. Terus strategi berikutnya adalah mentranslate bahan berbahasa Inggris. Ya dulu saya pertama-tama gitu translate, tapi saya nggak translate jurnal dulu ya.
Saya translate-nya ke cerita-cerita anak gitu. Pokoknya yang simple-simple itu saya translate gitu, seperti itu. Eh, yang ketiga, membaca bahan berbahasa Inggris. Kemudian coba tebak kata dalam kalimat yang tidak diketahui artinya untuk kemudian dicek. Nah, ini sebenarnya strategi saya ketika saya dulu kuliah S2, itu kebetulan saya dimasukkan ke dalam kelas internasional. Di situ saya dikasih jurnal-jurnal bahasa Inggris itu ya, sehari itu banyak sekali dan saya stres waktu itu karena satu jurnal aja sebenarnya dosennya sudah baik. Satu jurnal hanya yang 10 lembar. Itu butuh waktu seminggu saya untuk paham. Bukan untuk mengerti kata-katanya ya, paham itu. Tapi dengan beriring waktu saya jadi cepat bisa gitu gara-gara yaitu ketika ada jadi jangan jangan lihat katanya ini apa ya, ini apa ya. Jadi jangan per kata. Kalau untuk reading jangan per kata. So just scroll all. Jadi kamu baca saya baca semua itu satu kalimat per kalimat berikutnya 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 dan itu kemudian menjadi suatu ide yang utuh gitu. Ya itu. Jadi tebak aja dulu katanya. Nanti setelah itu kita cari di kamus itu benar nggak tebakan kita gitu. Nah kalau masih salah berarti kita masih interpretasi kita masih kurang. Tapi kalau sudah benar, nah itu berarti kita sudah level atau berapa level lebih maju daripada sebelumnya. Oke, kemudian strategi reading yang terakhir adalah mempelajari sinonim dan antonim. Nah, ini juga nggak kalah penting. Karena di reading itu tidak orang yang menggunakan bahasa Inggris untuk bacaan itu biasanya mereka menghindari penggunaan kata yang sama untuk arti yang sama. Mereka pasti cari kata yang berbeda untuk arti yang sama. Untuk contohnya aja yang gampang ya. Yang gampang misal ada orang bilang I love you. Oh, oke. Aku cinta kamu. Tahu. Berarti love itu cinta. Nah, ketika ada yang bilang di buku atau di movie gitu ya, I crush on you. Kalau kita artiin satu persatu crush itu merusak. Jadi, aku akan merusak kamu. Padahal kan sebenarnya identik. Jadi, love sama crush on, kalau dalam konteks tadi itu sinonimnya. Jadi, sama aja artinya. Seperti itu. Ya, itu untuk reading. Kemudian, yang untuk listening, strategi khusus listening itu, yang pertama, paparkan telinga pada aksen Inggris setiap harinya. Paparkan telinga kita. Karena gini, aksen Inggris itu banyak banget gitu. Saran dari saya pribadi untuk pemula silahkan sering-sering listeningnya yang aksennya Amerika atau USA karena itu yang benar-benar paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena kita terpapar paling banyak oleh aksen itu. Karena di TV, di movie-movie Hollywood itu kan aksennya aksen Amerika. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih baik lagi, silakan dengarkan yang film Harry Potter. Karena dia aksennya British. Gitu. British juga ada beberapa. Saya pernah kenal orang, dia dari Ireland, dan ternyata aksennya jauh dari British biasanya, dan saya agak kesulitan untuk tahu. Kemudian aksen Australia juga. Jadi banyak-banyak terpaparkan telinga oleh aksen-aksen seperti itu. Kemudian strategi listening yang kedua adalah gunakan tool atau aplikasi yang disukai. Nah, kalau untuk listening, saya sarankan untuk saya sendiri waktu itu saya pakai tool atau aplikasi yang saya sukai. Misalnya BBC Radio. Kalau saya suka BBC Radio. Tapi banyak aplikasi lainnya silahkan. Ada aplikasi apa ya? Saya lupa lagi. Banyak. Tinggal diunggah aja, di-download di gadget. Seperti itu. Kenapa harus aplikasi yang disukai? Karena tiap orang berbeda. Jadi ada teman saya dia yang akan lebih cepat menangkap pembelajaran itu dengan aplikasi yang hanya ada audionya saja. Tapi ada juga yang harus pokoknya gambar aja. Jangan ada audionya, itu malah merusak konsentrasi. Ada yang seperti itu. Kalau saya tipikalnya ada audio, ada visualnya. Jadi audio visual. Jadi itu beda-beda tiap orang, tergantung memang sukanya di mana gitu. Oke, yang ketiga adalah tulis apa yang didengar kemudian cek. Apakah benar, apakah ada sinkronus antara apa yang kita tulis dan apa yang kita dengar? Kalau misalnya
salah berarti harus dicermati, salahnya di bagian mana, dan kemudian masalah itu nanti cari solusinya, gimana cara memperbaikinya, and then move forward gitu. Kemudian strategi yang keempat adalah mendengar dengan bertahap dari yang slow hingga ke yang fastest. Jadi orang menggunakan bahasa Inggris itu juga sama aja dengan kita yang menggunakan bahasa. Jadi ada yang kalau ngomong lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, untuk yang beginner, silakan aja pilih yang slow gitu. Jadi ada yang slow itu biasanya kayak berita kayak gitu dia agak slow. Tapi kalau udah ke yang konten gosip, dia pasti yang gitu, fastest. Itu nanti kita beralih ke yang setelah yang slow kita mampu terus beralih ke yang fastest seperti itu. Oh ya, Ibu Bapak sebentar, saya hanya mengingatkan link absensi sudah ada di chat, jadi silahkan dilihat dan diisi. Oke, saya lanjut ya. Dilanjutkan ya. Strategi khusus untuk writing nih. Yang writing, yang pertama, buat kalimat sederhana setiap harinya. Dan tingkatkan jumlah kalimatnya jika sudah lancar. Nah, jadi kalau dulu saya buat kalimat yang sederhana. Kayak misalnya gini. I go to school. I eat rice bowl. Misalkan seperti itu. Jadi yang sederhana aja. Yang SPOK kayak gitu. Maaf, katanya link presensinya belum ada. Sudah ada link presensinya? Oh, mungkin di scroll aja ke atas. Ya. Ibu Wiwin tadi. Ya, oke, lanjut ya. Oke, thank you. Oke, buat kalimat sederhana tadi ya. Oke, nah tapi kita harus juga buat timelinenya. Jadi misalkan 20 menit aja. Nah, misal pada step awal kita pokoknya dalam 20 menit saya akan harus bisa membuat 5 kalimat sederhana. Ya udah 5 gitu terus aja. Nanti kalau sudah 5 sedikit amat naikin. Sampai mungkin 20 menit bisa 20 kalimat gitu, seperti itu. Oke, terus strategi yang kedua adalah evaluasi kalimat yang telah dibuat. Temukan penyebab kesalahan dan perbaiki dengan mengulang kalimat yang sama. Ya. Nah, jadi kalau sudah buat itu makanya ketika belajar jangan terus 20 menit buat nulis writing and then finish, enggak. Jadi kalau di 20 menit untuk exercise, another 20 minute is for evaluate gitu. Jadi langsung dievaluasi. Ada nggak kesalahan kita di situ? Dari segi grammar, dari segi misalnya kurang huruf kadang harusnya misalnya double hurufnya S, ini S-nya satu doang gitu, atau harusnya lampau ed, ini tidak. Nah seperti itu. Ketika kita tahu kesalahan, kita evaluasi ini kesalahan aku tuh sebenarnya yang paling banyak di mana sih, di grammar kah atau di misspelling kah atau di manakah gitu. Nah kalau sudah ketemu, perbaiki di situ dengan kalimat yang sama. Jadi jangan dulu buat kalimat baru. Buat saya itu it's nonsense gitu. Kita kayak buat masalah baru kalau kayak gitu. Jadi selesaikan yang sudah ada dulu gitu, baru move forward gitu. Oke, strategi selanjutnya adalah buat jurnal yang disukai dalam bahasa Inggris. Maksud saya jurnal di sini bukan jurnal akademik atau officially journal ya, tapi jurnal karena saya perempuan, emak-emak mungkin sukanya bikin kayak diary-diary kayak gitu, atau mungkin yang hobi masak kayak Mrs. Ari bisa jurnal cooking gitu, seperti itu buat. Jadi sekarang stepnya ini adalah bukan hanya kalimat sederhana lagi. Ini sudah kumpulan dari kalimat-kalimat seperti itu. Dan lakukan seperti yang tadi, evaluate. So, every single time you do exercise, you have to evaluate it. Jadi setiap kali kita melakukan latihan, evaluasi itu jangan langsung ditinggalin. No. That will be zero buat saya. Terus kemudian
strategi selanjutnya adalah targetkan minimum jumlah penulisan. Nah, kalau sekarang kan sudah mulai nulisnya paragraf ya, bukan kalimat lagi. Targetkan jumlah penulisan dan targetkan juga waktunya. Misalnya 20 menit saya mau satu paragraf. Satu paragraf yang isinya 5 atau 6. 5 aja misalnya 5 kalimat. Kenapa? Tadi kan udah 20 menit 20 kalimat. Sekarang kenapa jadi 5 kalimat? Karena yang tadi nggak nyambung. Satu kalimat sederhana. Kalau ini harus nyambung. Kalimat satu ke kalimat dua itu harus nyambung. Sehingga nggak apa-apa, targetnya diturunkan lagi dulu untuk nanti berjenjang ke arah yang lebih banyak lagi. Dan ingat, evaluasi. Dan kalau bisa, berikan itu strategi yang terakhir, yang kelima, berikan ke teman expertise. Kalau misalnya seperti saya beruntung ada Bu Marni, ada Bu Teti, saya bisa berikan ke mereka, mereka nanti kasih masukan ke saya. Dan masukan itu nanti bisa dijadikan acuan buat saya untuk memperbaiki diri lagi dan belajar lagi di situ. Gitu. Itu baik. Maaf ya kalau cepat, saya terkenal memang kalau presentasi suka nyerocos gitu, cepat gitu. Sudah berusaha sih untuk dipelankan, tapi biasanya tetap saja cepat. Maaf kalau terlalu cepat. Oke, itu presentasi yang bisa saya berikan based on my own experience. Hopefully it can be worth for all of you here. Dan waktunya saya kembalikan ke moderator. Silahkan Ibu Juhaini. Atau Ibu Ari, sorry maaf. Ibu Ari, silahkan. Terima kasih. Oh, 7 Juhaini. Silahkan Ibu Juve. Eh, saya nggak ngitung sih, tapi kayaknya setahunan, setahunan. Hmm. Eh, tapi ini karena itu sih kalau menurut saya konsisten, konsisten. Tapi memang yang saya rasakan ketika saya sudah di level tertentu untuk naik itu tidak bisa se-slightly atau tidak bisa setinggi yang sebelumnya sih gitu. Karena untuk naik di level ini itu untuk naiknya itu lebih membutuhkan banyak hal-hal lain gitu. Seperti itu sih. Tapi ya untuk saya 1 tahun. Tapi teman saya ada yang 2 tahun. Ada yang setahun, ada yang setahun juga. Maksudnya variatif sih gimana gimana kitanya juga gimana kita konsisten intinya. Ada teman saya yang 2 tahun itu karena dia sudah dia punya jabatan tertentu gitu ya di 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 provinsi. Jadi terus jabatannya itu mengharuskan dia sangat sibuk, makanya dia paling seminggu itu hanya 3 kali dia menyisihkan waktu. Nah kalau saya kan eh, lima karena Sabtu Minggu itu untuk keluarga. Jadi saya 5. Nah 5 hari dalam seminggu itu benar-benar saya split. Tapi saya cuma 45 menit sih, sekitar 45 menit satu kalinya gitu. Yang penting mah ya, yang penting itu bukan bukan apa ya. Jadi lebih baik setiap hari 45 menit daripada 6 jam tapi sekali dalam seminggu. Gitu. Kalau yang saya rasakan. Gitu. Sama-sama. Oh iya. Oke. Kalau terima kasih Pak Sarullah. Saya coba untuk jawab ya. Kalau untuk TOEFL, hmm, kalau TOEFL itu kan sangat sederhana. I mean, bukan sangat sederhana. Kalau TOEFL itu kan polanya terbaca, polanya terbaca gitu. Polanya terbaca dalam artian eh polanya terbaca itu eh banyakin di grammar, banyakin belajar di grammar sama di vocab, di vocab, di vocab.
biasanya yang TOEFL itu yang keluar itu mereka untuk mengecohnya itu anonim sama antonim. Iya itu. Anonim, antonim. Jadi misalnya keluar kata-kata kayak triggering, kayak gitu yang kadang kita triggering apa sih tiger apa harimau gitu kan. Jadi yang seperti itu triggering. Terus penggunaan misalnya am, was, do, did kayak gitu, was, were kayak gitu. Biasanya itu sih kalau TOEFL. Terus gini, kalau TOEFL itu karena tipikal soalnya lebih sederhana, itu bisa diunduh di link-link TOEFL. Kan suka ada ya di aplikasi di laptop itu ada suka ada belajar TOEFL. Nah, di situ aja cukup kalau menurut saya. Cuma satu butuh konsistensi aja. Saya waktu itu nilai awal TOEFL kan 480 ya. Terus ketika 1 bulan belajar itu 560. Tapi memang konsisten, konsisten. Dan ya itu dia, sinonim, antonim, vocab. Sinonim, antonim, vocab sama kecepatan kecepatan memahami maksud dari tulisan. Jadi tulisan ini maksudnya kemana nih? Artinya maksudnya apa gitu. Misalnya kan gini, I went to Jakarta with my uncle by the plane, but my sister uh, went there by car misalnya. Berarti di situ ada dua kendaraan yang berbeda yang digunakan untuk menuju ke tempat yang sama kayak gitu. Jadi kayak gitu biasanya. Terus kayak misalnya di dalam kalimat itu ya kalau diartikan bahwa ternyata virus itu eh, mengaktifkan antibody misal. Nah, nanti itu kata mengaktifkan itu dia tuh digarisbawahi atau dihitamkan. Nah, ditanyalah sinonimnya apa gitu. Berarti oh triggering, ada apa-apa kayak gitu. Jadi vocab diperluas, sinonim, antonim. Jadi ketika vocab diperluas, Bapak, Ibu bisa langsung cari sinonim antonimnya. For example, misalnya begini. Eh misalnya apa ya? Saya malah jadi lupa. Misalnya ya kayak tadi love. Sinonim crush misalnya. Antonimnya misalnya hate. Nah, kayak gitu. Jadi harus langsung sepaket. Kalau kalau menurut saya ya biar lebih efektif seperti itu. Jadi vocabulary, sinonim antonim sama menangkap makna dari kalimat. Seperti itu. Kecepatan, kecepatan menangkap makna. Itu kayaknya. Begitu Pak Syahru, bagaimana? Halo Bapak. Ya, jadi itu ya. Atau yang lainnya bagaimana untuk TOEFL? Iya. Oh iya. Ya saya guru, saya pendidik, tetapi saya bukan guru bahasa Inggris. Saya guru kimia. I am a chemistry teacher. Saya guru kimia, Ibu. Nepangkeun. Karena kan tadi ya, enggak sih sebenarnya sebenarnya Ibu ya, sebenarnya sih semua juga bisa asal konsisten kalau menurut saya itu konsisten sama motivasi, konsisten motivasi itu sih sebenarnya kalau menurut saya. Jadi semua orang bisa gitu. Jadi semua orang tuh bisa sebenarnya asal ada itu gitu. Ibu Ari tuh yang tahu saya bagaimana. Jadi saya dan Bu Ari itu dulu sama-sama waktu di Australia gitu. Jadi ya jadi tahu saya buruk bahasa Inggrisnya, tapi kemudian bisa meningkatkan level itu karena memang ada konsistensi sama ada motivasi gitu. Berarti secara garis besar bahwa semua orang bisa, hanya memerlukan itu dua itu. Gitu. Oh, Bu Wiwin, Ibu juga guru kimia ya? Bu Wiwin, hey! Aduh, kita sama-sama guru kimia dong, seneng banget. Iya, 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 iya. Oh, Pak Salim?
Oh, ya gimana? Eh, kapan sih ya Bu Ari? Da- gitu ya. Iya, 2016. Mm-mm. Sama-sama alumni Australia, Bapak. Oh iya. Oh iya, lebih lebih dulu Bapak. Iya, iya sepertinya. Mm-mm. Boleh. Oh enggak. Jadi gini, halo Bu Ari. Enggak, Bu Ari juga udah bagus. Tapi memang kalau untuk jadi masalah Bu Ari itu adalah menghafal ya, persis sama seperti saya. Heeh. Ya, jadi untuk vocab, ya bisa saya coba jawab Bu Ari? Oke. Bagi saya, memang saya juga pertama gitu dulu kayak Bu Ari. Ih, kalau saya karena orang Sunda ya, ih poho deui nu kamari naon gitunya. Yang sekarang apal, yang kemarin lupa. Nah, ternyata strateginya itu ada beberapa. Yang pertama adalah gunakan dalam percakapan. Selama 3 hari berturut-turut, gunakan kata-kata itu dalam percakapan. Paksakan weh, masukin di kalimat naon weh nu kudu matching. Justru itu juga akan membuat triggering di area speaking kita karena kita dipaksa untuk memasukkan kalimat itu gitu. Jadi kita dipaksa untuk fleksibel, ngomongnya fleksibel gitu, more fleksibel. Itu yang pertama itu, gunakan kata-kata itu dalam kalimat sehari-hari banyak. Gunakan dalam 3 hari. Kalau saya 3 hari, 3 hari. Terus strategi selanjutnya record it, record it. Jadi aku record nih. Jadi biasanya aku record gini. Senin tanggal 1 Mei 2020. One, seperti itu misalnya. Love, cinta, kayak gitu. Apple, apel, kayak gitu. Jadi ketika saya agak lupa, set, saya nyalain lagi. Biasanya seperti itu sih. Nanti ketika saya benar-benar sudah menguasai itu, saya delete gitu. Saya ganti ke yang selanjutnya seperti itu. Bu Ari, tapi yang paling efektif digunakan Bu. Terus aja gunakan kalimat itu, si kata itu. Gunakan kata itu di dalam kalimat. Terus kalau saya karena ada Bu Teti ya di kontak WA saya, terus kemudian ada Bu Marni, ada Ceruli, Bu Ruli, maaf. Itu saya kadang kala yang ngomong sama mereka in English gitu. Dan saya pakai aja kata-kata itu gitu. Seperti itu, Bu. Ya, mm-mm, ya. Hmm. You're welcome. Yeah, you actually Bu, you can make a group, just a small group, and you can put me there, and we can just poke each other in English gitu. Bisa aja kan sehari kita sisihkan waktu misalnya 30 menit aja di grup itu dan kita saling hai gitu. Oh iya Bu, satu lagi Bu. Tadi untuk menghafal itu, selain kalau saya, karena saya tadi dari awal udah bilang kalau saya itu pembelajarannya holistik. Jadi ketika saya ngomong, berusaha ngomong, saya juga ditulis tuh di kalimat, dipakai kata-kata yang tadi. Jadi satu vocab itu untuk semua area, baik itu speaking saya, baik itu writing saya, reading saya gitu. Jadi untuk semuanya. Untuk listening juga. Listening kan saya recording tadi. Saya juga mendengarkan di situ. Gitu. Oh ya, boleh, boleh. Iya, oh ya. Bapak, baik, Andri akan coba untuk jawab ya, Pak. Anak saya juga punya anak dua ya, kebetulan. Dan yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 2 SD. Yang kelas 2 SD ini sudah mengerti. Kalau saya ngomong bahasa Inggris sudah ngerti. Kalau yang kelas 6 ini sudah bisa menimpali. Dan kalau saya ngomong sama suami aja dia udah langsung, ih ngomongin aku ya gitu. Dia udah tahu.
Oke, tipsnya itu Bapak sering paparkan anak kita pada konten berbahasa Inggris. Jadi, yang pertama, film, movie, kartunnya itu cari yang kartun, apa sih namanya, saya lupa malah. Hmm, ada kartun, tapi memang dia network, bukan network ya, apa ya? Ada acara di TV itu kartun tapi memang dari luar gitu. Nah, paparkan mereka dengan itu, film-film, karena yang mereka sukai itu. Atau kalau misalnya mereka suka game, cari game yang simple, basically simple, tapi komunikasinya in English gitu. Ada banyak, Pak. Kayak misalnya Jade, anak saya yang kelas 2 itu dia main pool, terus main mall, si tikus-tikus mall kayak gitu. Di situ bahasanya Inggris tapi bahasa Inggris yang sederhana. Nah, jadi yang pertama itu tayangan televisi, kartun. Kemudian yang kedua adalah game. Terus yang ketiga buku. Kadang saya kalau misalnya saya lagi ke Bandung gitu ya, ke Gramed sama suami, suka cari buku yang buat berbahasa Inggris, basicnya bahasa Inggris, tapi yang simple, yang sederhana gitu, yang buku buku cerita kartun. Bukan buku yang serius ya, dan bukan buku kursus, bukan. Saya pernah beli dan itu nggak mau mereka baca dan mereka langsung, what? Sampai yang paling gede bilang, what the hell of this book? Waduh, langsung bisa the hell gitu. Jadi, saya kasih yang buku yang kartun. Dulu pertama saya kasih Ogi, karena anak saya suka Ogi gitu. Jadi seperti itu, jadi buku. Terus terus juga saya suka biasakan menggunakan bahasa Inggris ke mereka. Awalnya mereka nggak ngerti. Misalnya gini, eh Lula, come in. Dia langsung, hah? Come in. Jadi gitu. Yang pertama saya biasa, ngomong biasa. Yang kedua saya lambatkan biasanya. Yang ketiga, kalau dia tanya artinya, saya kasih tahu. Lula, come in. Dia langsung, apa? Lula, come in. Maksudnya ke sini. Nah, seperti itu. Tapi terus digunakan kata yang sama. Ketika kita memanggil dia, Lula, come in. Lula, come in. Jadi kasih buat kalimat yang simple, tapi terus-terus diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus sampai sampai akhirnya tidak disuruh pun dia suka bilang ini, Mom, come in, gitu. Oke. Okay. Kemudian saya move forward gitu. Jadi ngomong ke yang lebih panjang lagi. Lola, what do you think about this movie? Terus dia nanti, berarti kan itu apa ya, kayak maksa dia untuk ngomong kan. Kalau yang pertama sih nggak ada jawaban dari dia. Misalnya, Lula, come in, dia cuma datang. Yang penting dia tahu perintah saya apa maksudnya. Lula, come in, datang. Sudah. Kesannya saya berbahasa Indonesia lagi. Nah, yang selanjutnya saya kasih yang agak agak membuat dia untuk menjawab gitu. Lula, what do you think about this picture? Lula, do you prefer ice cream or snack? Misalnya seperti itu. Tidak jawab, I prefer ice cream. Gitu. Nanti kalau udah lebih jauh lagi, why? What is the reason? Nah, nanti dia ngomong lagi apa. Seperti itu, Bapak. Halo, terlalu cepat ya? Saya maaf kalau ngomong emang nyerocos. Punten pisan. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Oh iya, makasih bantuannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Juve. Oke, baik. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah ketika kita ingin mempelajari hal baru, yang terpenting adalah satu, semangat, motivasi. Semangat dan motivasi. Dua, lakukan itu secara periodically. Do it periodically. Jadi lakukan secara terus-menerus. Tiga, jangan patah semangat. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah pengucapan yang menyebabkan ketidakenakan. Itu murni dari saya. Alhamdulillah wa syukurillah saya sudah bisa mengakhiri presentasi kedua saya.
Terima kasih bantuannya juga kepada Ibu Ari Insani yang nanti kita akan buat grup chat. Kepada Ibu Juve juga terima kasih. Kepada Bapak Munggi, kepada Bapak Salim, kepada instruktur, iya Bapak, kepada instruktur saya Pak Syahrullah, terima kasih pisan nih udah banyak membantu di 3 hari terakhir. Kemudian kepada my ma'am, Bunda Teti, thank you very much for every kind of support that you always been given to me. It's worth it. Terus kemudian juga makasih kepada Ibu Wiwin yang sudah di sini. Halo Ibu Kimia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ya, mangga dikembalikan kepada Ibu Juve. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari, Billy ada yang ingin disampaikan oleh instruktur kita, ada Ibunda Teti sama Pak Syahrullah. Halo, Ma'am. Ma'am, thank you, Ma'am. Iya, iya. Oke. Oke, I see. I see. Yes, I see, Bunda. Thank you. Iya, betul sekali. Betul sekali apa yang dikatakan Bunda. Jadi, Bunda juga salah satu orang yang benar-benar support Andri untuk talk much in English gitu. Even dia kenalin Andri itu ke ada namanya orang Australia namanya Asley dan sampai sekarang Bunda sampai sekarang Asley itu masih komunikasi dengan saya lancar. Bahkan yes, bahkan she plans to give me some gift by airplane. Yes, and because she knows that I am very interested about perfume dari Australia, dia mau kirim katanya nanti dari Australia. Oh good kata saya. Ya, jadi salah satunya itu betul. Oh, jadi kita harus terpapar ya, Bunda ya. Oh, gitu. Bunda Andri ngiring. Iya, iya. Nah, itu dia. Tidak lupa rujak. Iya. Iya, makasih Bu Wiwin. Makasih. Uh-uh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hatur nuhun. Pasarullah, hatur nuhun.